faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Baik, halo semuanya. Di sini kita sudah bersama dengan Wakakurikulum Sekolah SMA Cenderawasih Makassar. Namun sebelum kita memulai sesi wawancaranya, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Maria Immaculada Junasul Hendra. Saya adalah Wakasek Kurikulum sekaligus guru mata pelajaran fisika. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja mulai sesi wawancaranya, Bu. Yang pertama itu dari sesi wawancara itu tentang poin visi dan misi sekolah ini, Bu. Yang pertama itu, Bu, apakah visi dan misi sekolah SMA Katolik Cenderawasih itu tercermin dalam kegiatan sehari-hari, Bu? Jadi untuk visi dan misi SMA Katolik Cenderawasih tentunya tergambar dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari doa pagi, kemudian pelaksanaan pembelajaran sampai waktu sebelum pulang sekolah, semuanya tergambar. Apa perlu kalau misalnya kalian sudah membaca visi misi SMA Katolik Cenderawasih itu terwujudnya komunitas pendidikan yang unggul, kreatif, kasih dan misioner. Itu poin intinya. Dan memang di awal sebelum tahun ajaran baru selalu ditekankan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik guru maupun peserta didik, semuanya itu wajib menggambarkan visi misi SMA Katolik Cenderawasih. Baik Bu, jadi pertanyaan saya itu, apakah visi dan misi sekolah sejalan dengan mutu sekolah? Oke, moto sekolah kami itu kan non scholae sed vitae decimus. Jadi sekolah itu bukan untuk mendapatkan nilai saja, tetapi prosesnya yang harus ditekankan. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang kultur sekolah. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah di sekolah ini terdapat kultur atau kebiasaan khusus yang sering dilakukan? Iya, kalau ditanya pembiasaan khususnya, yang pertama mungkin doa pagi ya. Kami selalu berdoa pagi setiap pagi itu jam 7, mulai jam 7 itu doa pagi. Kemudian ada namanya jam pembiasaan. Ini yang menjadi kultur sekolah kami, karena pada saat jam pembiasaan itu peserta didik kami itu melakukan literasi, wajib literasi, entah itu di dalam kelas mereka maupun di perpustakaan. Dan kemudian di akhir pembelajaran itu ada namanya jam review pembelajaran. Itu juga pembiasaan kami. Itu karena kami sekarang sudah full day school, hanya hari Senin sampai Jumat, sehingga kami membuat pembiasaan review pelajaran itu di setiap akhir pembelajaran agar peserta didik mereview kembali. Kalau ada tugas yang diberikan di jam pertama sampai jam ke-10, mereka langsung mereview dan mengerjakan tugas. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan. Baik, Bu, kita beralih kepada poin yang selanjutnya itu tentang sarana dan prasarana. Yang pertama dulu itu terkait dalam sarana. Nah, pertanyaannya itu, Bu, bagaimana perawatan dan pemeliharaan sarana agar tetap dalam kondisi yang baik? Iya, jadi untuk perawatan sarana prasarana, kami sebenarnya di sini tidak ada wakasek. Biasanya kan ada wakasek sarpras, sarana prasarana. Tapi untuk saat ini sarana prasarana diambil alih tugasnya oleh kepala tata usaha. Kalau ditanya bagaimana kami merawat, memang setiap bulan itu kami ada pengecekan sarana prasarana, pengecekan kelayakan masih baik atau apa, bagaimana kondisi sarana prasarana kami itu di checklist sesuai dengan keadaannya. Kemudian kalau ada yang memang sudah harus diganti, maka kami sesuaikan dengan rencana anggaran, pembelian anggaran. Jadi gitu, setiap bulan kami pasti ada pengecekan sarana prasarana. Baik Bu, pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah sekolah memiliki fasilitas seperti komputer dan internet? Iya, kami punya laboratorium komputer itu 2, totalnya itu 58 unit.
dan semuanya berfungsi. Apalagi kami sekarang menerapkan kurikulum IT juga kerjasama dengan Socrates, BINUS, dan komputer serta lab komputer kami itu terpakai dengan baik. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Bu, bagaimana perpustakaan di sekolah ini mendukung pembelajaran siswa? Oke, bagaimana perpustakaan mendukung? Jadi gini, untuk proses pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu biasanya guru bahasa Indonesia selalu mengarahkan peserta didik untuk belajar di perpustakaan. Bahkan untuk kelas 10 dan 11 yang kurikulum merdeka itu biasanya mereka tidak belajar di kelas lagi, mereka belajarnya di perpustakaan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana penggunaan fasilitas ruang ibadah? Apakah ada aturan tertentu yang harus diikuti oleh peserta didik? Jadi fasilitas ruang doa kami di sini ada satu ruang doa, itu biasanya digunakan oleh anak-anak kami yang ikut ekstrakurikuler Legio Maria namanya. Dan kalau ada peserta didik yang mau menggunakan ruang doa, sebenarnya ada aturan. Aturannya adalah tidak di jam pelajaran. Kadang kalau jam review pembelajaran juga itu kami tidak perkenankan untuk masuk ke ruang doa karena biasanya mereka tidur di dalam. Baik Bu, pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah laboratorium digunakan secara maksimal untuk pembelajaran? Ya, jadi untuk laboratorium kami kan ada lab fisika, kimia, biologi, komputer, dan lain-lain. Kalau untuk lab IPA pada khususnya itu iya digunakan, artinya setiap kali mungkin ada mata pelajaran, ada materi yang mengharuskan kita untuk masuk di lab, ya pasti kita masuk lab. Tapi kalau untuk fisika itu biasanya kami mengambil alat dari lab kemudian dibawa ke kelas atau mungkin bukan di kelas karena kebanyakan belajarnya itu tidak di dalam ruang lagi tapi di lingkungan sekolah. Kalau untuk fisika ya kadang kami ambil alat dan bawa. Itu kan berbeda dengan lab kimia dengan biologi. Kalau kimia dan biologi tentu tidak bisa dibawa-bawa alatnya. Tapi sejauh ini kimia dan biologi itu terpakai. Mereka selalu masuk ke lab ketika mungkin ada materi yang butuh praktek. Baik Bu, selanjutnya itu apakah ada prasarana khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler? Prasarana khusus iya, ada. Ekskul olahraga kami dengan ekskul seni itu ada prasarana khusus. Bahkan setiap tahunnya itu di awal tahun ajaran kami selalu menganggarkan pembelian prasarana untuk pelaksanaan ekskul. Pertanyaan selanjutnya itu Bu, seberapa berpengaruh struktur organisasi dalam membantu menciptakan lingkungan sekolah yang tertata? Seberapa berpengaruh ya? Sangat berpengaruh sih sebenarnya. Karena kalau misalnya tidak ada orang-orang, tidak ada struktur itu, maka amburadul jadinya. Jadi kayak siapa yang akan menghandle tentang ini, tentang kurikulum, siapa yang akan menghandle tentang siswa dan lain sebagainya, itu akan amburadul kalau misalnya tidak ada struktur yang jelas. Pertanyaan selanjutnya itu Bu, bagaimana bentuk dukungan yang diberikan kepada siswa yang berprestasi untuk terus berkembang dalam bidang akademik? Ya, bentuk dukungannya gini, kalau mereka ikut lomba di luar dan mereka juara, yang diberikan kepada sekolah adalah pialanya, hadiah dari yang mengadakan lomba seperti misalnya uang tunai, itu kami kembalikan ke siswa gitu. Jadi itu bentuk dukungan sekolah. Sekolah tidak menerima uang hasil lombanya, tapi sekolah menerima pialanya. Tapi kalau untuk hadiah uang dalam bentuk uang tunai itu kami kembalikan ke siswa. Selanjutnya itu Bu, adakah ketentuan atau aturan yang diberlakukan untuk siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler? Iya, ada. Jadi peserta didik itu wajib memilih minimal 1, maksimal 3 ekstrakurikuler yang diikuti. Yang wajibnya itu minimal 1-nya yang wajib diikuti itu adalah pramuka. Selain pramuka harus ada 1 lagi, itu wajib dan itu aturan yang diberikan kepada peserta didik. Baik Bu, selanjutnya kita beralih pada poin sumber daya manusia, di mana pertanyaan pertamanya itu, adakah guru yang mengajar tidak dengan kualifikasi keahliannya? Iya, ada beberapa. Jadi di sini itu ada sarjana hukum, ada sarjana teknik. Kalau yang sarjana hukum beliau mengajar sosiologi. Kan sarjana hukum biasanya mengajar PKN ya.
Ada juga. Jadi kami di sini ada sarjana hukum 2 orang, satu mengajar sosiologi, satu mengajar PKN. Kemudian ada sarjana teknik, dia mengajar matematika. Gitu. Itu saja sih.